kalau ingin stimulus ekonomi, ingin supaya ekonomi lebih terakselerasi, maka tidak cukup hanya dengan 845 saja. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Ekonomi Indonesia belakangan emang sering banget jadi sorotan oleh society ya Sobat TCID karena Betul. 2025 jadi tahun yang sepertinya tidak enak, quote unquote tidak enak karena banyak sekali hantamannya begitu kan. Terus ditambah situasi global juga tidak menentu, ngebuat Ya. ketidakpastian di bidang ekonomi itu sering muncul. Dan beberapa waktu yang lalu untuk merespons situasi ini, pemerintah mengeluarkan stimulus 8 plus 4 plus 5 begitu. Detailnya sebenarnya bisa coba Sobat TCID googling atau mungkin tanya ChatGPT gitu ya. Tapi dia 8 untuk tahun ini, 4 Ya. untuk melanjutkan di tahun depan, dan juga 5 program priority yang buat dilakukan secara jangka panjang. Banyak apa ya, nada optimis yang dikeluarkan oleh netizen ketika pemerintah mengeluarkan stimulus ini karena sepertinya ini bisa ngedorong gitu. Tapi nggak sedikit juga yang mempertanyakan soal stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. And for this Ya. episode di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol mengenai stimulus 8 plus 4 plus 5 yang dikeluarkan oleh pemerintah. Is it a good decision buat ngedongkrak perekonomian atau sebenarnya is it too late? Ya, karena sudah masuk ke Ya. kuartal 4 begitu. And yeah, for this episode Ya. kita bakal ngobrol bareng sama Mas Ahmad Heri Firdaus. Beliau adalah peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau biasa disebut INDEF. Halo Mas Heri, apa kabar Mas? Kabar baik. Halo Mas Muhammad Sarif ya. Saya panggilnya siapa nih? Mas Syarif, Sarif? oke. Sarif. Muammar, Oke. oke. Siap. Oke. Anyway, Terima kasih sebelumnya udah diundang di podcast. ya, ya, it's such an honor for me buat ngobrol sama Mas Heri juga. Tapi nih kalau kita langsung straight to the topic ya Mas Heri ya. Ya. Ketika stimulus ini dikeluarin nih Mas, 8 plus 4 plus 5 begitu. What Hmm. comes to your mind nih ketika pemerintah akhirnya mengeluarkan stimulus ini nih? Gimana ngeresponnya? Ya, jadi kalau melihat stimulus 8 plus 4 plus 5, saya jadi teringat ketika di pemerintahan Presiden Jokowi lalu ya, ketika awal-awal pemerintahannya, beliau juga mengeluarkan berbagai paket kebijakan. Ya, Ya. ada paket kebijakan 1, 2, dan 3 ya, dan satu paket kebijakan itu isinya ada berbagai macam eh, kebijakan lagi gitu ya. Nah, ya kira-kira mirip-mirip lah ya, yang pada intinya adalah untuk eh, apa namanya, pertama menghadapi tantangan global ya, yang penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua adalah bagaimana untuk menjaga atau bahkan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ya, yang pada saat itu ya sebenarnya hampir mirip kondisi pada saat sekarang yang sedang tertekan seperti itu. Tapi untuk saat ini ya sepertinya paket kebijakan atau kebijakan 8 ini kan eh, kalau kita lihat isinya tuh banyak ya, Ya. dan sebenarnya ya bisa dibilang tadi ada pertanyaan telat nggak sih ya, kalau dibilang telat ya memang sebenarnya telat gitu ya, harusnya memang dari awal pemerintahannya Pak Prabowo sudah ada kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong ekonomi ini menjadi lebih terakselerasi ya. Hmm. Sebenarnya bukan nggak ada kebijakan dari awal pemerintahan Pak Prabowo, cuma memang kebijakannya itu didesain untuk kalau saya lihat impact-nya jangka panjang ya, Ya. seperti ada kebijakan apa namanya realokasi budget ya, kemudian MBG dan seterusnya. Ya sebenarnya itu kebijakan yang bagus, tetapi memang tidak bisa dipungkiri dampaknya itu baru bisa terlihat jangka panjang seperti itu, dan itu memang diperlukan ya bagi fundamental ekonomi kita. Tetapi kita juga perlu kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu bisa dirasakan, dampaknya bisa dirasakan pada jangka pendek gitu. Karena perekonomian kan terus berputar dan kita harus terus eh, menghadapi berbagai tantangan yang dinamikanya itu terjadi secara cepat ya. Dampaknya bisa terasa dalam jangka pendek seperti itu. Nah, inilah yang ditunggu oleh masyarakat sebenarnya, kebijakan-kebijakan yang bisa mengakselerasi ekonomi
dalam jangka pendek. Nah, ini yang dikeluarkan eh, pada triwulan-triwulan sebelumnya seperti itu ya. Ada paket kebijakan 8 plus 4 plus 5. Jadi kalau dilihat ini kan 8 ini kan pertama untuk bagaimana mengakselerasi perekonomian di 2025. Namun Ya, sayangnya kan eh, tahun 2025 ini tinggal hitungan ya mungkin 1 triwulan efektif lagi gitu ya. betul. Di mana pada 1 triwulan efektif ini sebenarnya apapun yang terjadi di triwulan keempat ya, ini sepertinya akan relatif berat untuk mengangkat atau untuk mengkompensasi eh, eh, ketidakoptimalan pertumbuhan ekonomi kita pada triwulan 1 hingga triwulan ketiga seperti itu. Nah, mungkin lain cerita kalau kebijakan ini di, diimplementasikan mulai dari triwulan pertama, pasti hasilnya akan lebih bisa dirasakan apa secara lebih menyeluruh dan lebih besar gitu ya. Karena kalau kita lihat poin-poin kebijakannya di kebijakan yang 8 itu ya yang untuk akselerasi di 2025 mulai dari katakanlah ada perluasan PPh yang ditanggung pemerintah, kemudian ada bantuan pangan, ada subsidi JKK dan JKM, kemudian ada relaksasi SLIK OJK ya sampai ke percepatan deregulasi perizinan usaha. Jadi ini kan sebenarnya kebijakan-kebijakan yang menyasar tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga menyasar kepada dunia usaha seperti itu. Nah, inilah yang ditunggu. Jadi meskipun memang relatif terlambat ya, ya daripada tidak ada sama sekali gitu, saya rasa ini cukup bagus dan mungkin titik krusialnya di sini adalah dengan adanya paket kebijakan ini ya, saya sebut paket kebijakan namanya karena Ya. banyak. Ini bisa meningkatkan keyakinan pasar, ya, bisa meningkatkan keyakinan para pelaku usaha bahwa pemerintah sekarang sudah semakin serius untuk bagaimana meningkatkan salah satunya adalah konsumsi atau daya beli masyarakat. Ya. Ketika ada sinyal perbaikan dari sisi konsumsi, maka dari sisi produksi ini akan menyambut dengan senang hati. Mereka akan meningkatkan kapasitas produksinya, mereka akan menyerap tenaga kerjanya yang lebih banyak, mereka akan mungkin ekspansi usaha. Nah, inilah akan terjadi keseimbangan yang lebih baik ya antara sisi supply dan sisi demand. Nah, inilah yang sebenarnya ditunggu ya oleh kita semua dampak positif jangka pendeknya itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin saya highlight pertama kali ya seperti itu. Ya, tapi kalau kita ngomongin tujuannya nih, Mas Heri gitu, Hmm. a lot of people questioning ini tujuannya sebenarnya buat apa? Karena kalau kita ngelihat Ya, yang delapannya gitu ya, mungkin kalau misalnya di breakdown gitu kayak magang fresh graduate, habis itu ya, PPh satu yang ditanggung, ya, bantuan pangan, perumahan gitu ya, relaksasi buat Slack OJK dalam regulasi perumahan dan juga pembiayaan. Ini kan kayaknya menguntungkan banget buat rakyat, tapi ya, tujuannya apa nih gitu? Apakah memang cuma pengen ngedorong konsumsi gitu ya, atau menjaga daya beli, ya. atau justru malah kayak dorong pertumbuhan ekonomi aja nih? Kayak fokusnya tuh banyak yang masih bertanya-tanya nih. Kalau Mas Heri sendiri lihatnya gimana nih, Mas? Ya, ya karena memang kebijakan yang pertama yang 8 kebijakan ini kan memang ada alokasi anggaran Mhm. yang ditingkatkan oleh pemerintah. Sebagai contoh untuk magang lulusan baru kan ada anggaran hampir 200 miliar kalau nggak salah. Ya, Ini supaya bisa jadi apa ya semacam bridging ya bagi para fresh graduate untuk memasuki dunia kerja gitu. Sehingga nanti tingkat keterserapan para lulusan itu bisa tinggi lebih cepat seperti itu. Kemudian juga ada PPh ditanggung pemerintah. Nah, ini kan artinya apa? Artinya dengan rangkaian kebijakan ini sebenarnya apa akan ada peningkatan perputaran uang di masyarakat ya. Selain dari tadi yang harusnya misalnya kita bayar PPh satu, nah ini ditanggung pemerintah sehingga perputaran uang di masyarakat ini menjadi meningkat gitu ya. Kemudian ada anggaran juga yang digelontorkan dari APBN. Nah, tentu saja ini meningkatkan perputaran uang. Jadi memang teorinya ketika perputaran uang itu meningkat, maka akan menstimulus perekonomian bisa melewati jalur atau instrumen konsumsi masyarakat, daya beli, atau bisa lewat instrumen sisi produksi. Nah, ini tergantung bagaimana yang paling cepat merespon gitu. Tapi pada intinya adalah
dengan adanya perputaran uang yang meningkat ini suatu sinyal positif ya, tapi tentu saja harus diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang lainnya ya, karena kita tentu saja dalam jangka panjang pertama kita ingin menjaga ketahanan ekonomi nasional ya, karena kalau kita refer pada paket kebijakan Pak Jokowi waktu awal-awal pemerintahan, ada juga seperti paket kebijakan ini ya, ketika itu apa mungkin kurang komprehensif ya. Jadi eh, apa ketika ada gelontoran kebijakan untuk menstimulus perekonomian, tetapi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan katakanlah apa namanya pengendalian apa namanya impor yang Ya, harusnya bisa dikendalikan, yang harusnya kita bisa produksi sendiri. Nah, ini mungkin agak kendor. Nah, ini saya harap pemerintah juga memperhatikan hal itu karena eh, dunia usaha, produsen, importir, ya, ini semua tahu ya pemerintah akan menggelontorkan stimulus kebijakan ini yang 845 ini. Nah, sehingga importir juga ini akan senang gitu. Wah, ini konsumsi masyarakat akan naik nih gitu. Yuk kita beli barang impor yang banyak untuk disuplai ke pasar dalam negeri. ya, Nah, mungkin akan lebih baik kalau misalnya pemerintah juga akan memberikan kebijakan kemudahan-kemudahan bagi para UMKM ya, agar ya. bisa meningkatkan kontribusinya terhadap market domestik gitu, Hmm. sehingga penyerapan tenaga kerjanya bisa lebih optimal. Jadi memang harus ada keseimbangan yang di apa yang didesain selain meningkatkan konsumsi yang ini merupakan peluang bisnis, tapi bisnis domestiknya yang harus di apa namanya, yang harus diprioritaskan kalau menurut Ya. saya gitu ya. Menarik nih, Mas Heri. Mm-mm. Ketika kita berbicara soal theoretically dan juga mungkin kalkulasi begitu ya, Iya, ini bisa nih ngedorong kayaknya gitu. Meskipun terlambat, well, ya practically mungkin terlambat, tapi kalau ya, kita ngelihat proyeksinya, kalau memang ini berjalan dengan oke, bisa lah ngedorong gitu dan juga bisa jadi apa ya titik baik buat mengawali 2026 gitu supaya jadi ya, tahun yang lebih cerah. But situasi sekarang kan kita menghadapi banyak masalah quote unquote gitu ya, mulai dari inflasi, kenaikan harga pangan, pelemahan nilai tukar juga, belum lagi ditambah situasi global yang bikin perekonomian banyak negara nggak menentu nih. Em, ada tantangan yang benar-benar berarti yang harus bisa dijawab nggak nih Mas supaya program ini tuh atau stimulus ini tuh bisa berjalan dengan baik gitu Mas? ya. Ya, tantangannya tentu saja penciptaan lapangan kerja. Ini yang menjadi tantangan utama, saya salah satu yang utama ya di tahun ini, bagaimana penciptaan lapangan kerja ini bisa ya terselesaikan lah gitu ya. Kalau kita dengar berita-berita PHK dari awal tahun ya, sampai mungkin sampai sekarang gitu ya. Nah, harapannya kita juga akan mendengar berita-berita masuknya investor baru, kemudian menyerap sekian ribu tenaga kerja. Nah, ini kan yang ditunggu oleh masyarakat gitu ya. Jadi dengan adanya paket kebijakan ini atau kebijakan 845 ini, harapannya apa? Harapannya pertama ini bisa menjadi atau bisa meningkatkan keyakinan bagi para dunia usaha, bagi para investor untuk melakukan ekspansi usaha. Ya, kalau mereka melakukan ekspansi usaha, nah kan implikasinya adalah mereka bisa menambah tenaga kerja yang di hire sehingga bisa mengurangi pengangguran dan bisa apa? Bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara agregat. Mhm. Nah, kalau pendapatan masyarakat meningkat, maka tentu saja daya beli akan meningkat. Nah, inilah yang sebenarnya ditunggu oleh masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat ya kebijakannya banyak, tetapi sebenarnya yang diperlukan masyarakat itu bagaimana eh, masyarakat yang sedang mencari pekerjaan itu bisa lebih mudah mereka mengaksesnya. Kemudian kalau yang mereka bekerja juga pendapatannya juga apa ya sesuai gitu ya, bisa menutupi biaya hidup ya. Kemudian juga bisa apa namanya ya mencukupi mencukupi kebutuhan dasar atau kebutuhan utama ini yang sebenarnya harus eh, apa lebih ditonjolkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat serangkaian kebijakan sifat ya mungkin dari segi bahasanya ini kan seperti percepatan deregulasi perizinan usaha, Ya, kemudian ada program padat karya tunai, ada program perumahan BPJS Kerjaan. Nah ini kan sebenarnya apa sih gitu ya yang ingin ya, yang ingin sebenarnya masyarakat sebenarnya apa nih yang nanti kita peroleh gitu kalau kata betul. masyarakat gitu dari paket kebijakan ini. Apakah dengan ada 845 ini saya jadi lebih gampang nyari kerja gitu ya atau saya jadi lebih baik pendapatannya. Nah, ini kan sebenarnya itu yang ditanya-tanya masyarakat sebenarnya itu. Yap.
Mm-mm. ketika kita berbicara paket stimulus ini nih Mas, mungkin kita sudah bisa ngelihat bright light-nya gitu, kayak ujung terowongannya. If everything's running well, sepertinya masyarakat bisa di apa ya, benar-benar dapat stimulan begitu. Stimulus ini Iya, bisa ngedorong. Tapi kita coba melihat sedikit sisi lainnya begitu. What happen if stimulus ini tuh pada saat pelaksanaannya itu justru tersendat atau iya, berjalan tidak sesuai target? Kita ngomongin resiko nih Mas. Maksudnya kan hal yang harus dimitigasi begitu ya. betul. Apa yang mungkin muncul kalau misalnya pelaksanaan stimulus ini tuh ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana nih Mas? Ya, tentu saja apa implementasinya ya. Pertama Hmm, harus on schedule gitu ya. Kemudian eh, budget tentu saja harus siap. Nah, karena kalau kita lihat tuh kan ada beberapa program yang memang eh, apa merogoh kocek APBN ya. Apalagi kalau kita lihat nanti di tahun depan di 2026 gitu ya, itu ada lanjutan yang empat apa namanya program lanjutan kebijakan seperti ada betul, insentif PPH, ada perpanjangan PPH 21 yang ditanggung pemerintah, betul, kemudian ada PPH DTP untuk padat karya. Ini kan semuanya konsekuensinya adalah APBN gitu ya. Kalau yang namanya ditanggung pemerintah kan yang tadi apa pemerintah jadi yang bayar gitu ya. betul. Nah, artinya apa? Artinya ya eh, apa APBN kita harus siap secara fiskal kita harus punya ruang yang cukup gitu ya secara fiskal kita harus punya ruang yang cukup untuk memberikan stimulus-stimulus seperti tadi kemudian juga di apa di tahun ini juga ada beberapa yang harus merogoh kocek APBN nah sehingga memang itu yang harus dipersiapkan pertama. Nah, kemudian tentu saja dikawal ya bagaimana nanti efektivitasnya. Sebagai contoh mungkin kalau kita lihat di sini ada misalnya bantuan pangan ya Ya, 10 kilogram beras gitu ya. Nah, ini tentu saja kalau dari pusat 10 kilogram sampai ke tangan masyarakat yang paling pelosok itu harus 10 gram. Nggak boleh kurang dari 10 ya gram 10 gitu ya. program. Nah, ini yang tentu saja ya indikator keberhasilannya itu salah satu. Jadi ada proses pengawalan, evaluasi, kemudian eh, apa namanya persiapan yang harus matang gitu ya. Nah itu contoh bantuan pangan. Belum lagi bantuan-bantuan seperti katakanlah ada program magang lulusan baru gitu ya. Apakah nanti akan tepat sasaran? Nah ini tentu saja apa kalau kita lihat dari apa permasalahan kebijakan di negara kita itu kan seringkali atau ya tidak apa seringkali kebijakan ini kurang efektif atau kurang tepat sasaran. Nah, ini yang harus dipastikan benar bahwa kebijakan 845 ini harus diawali dengan eh, hasil-hasil yang memang pertama tepat sasaran, tepat waktu, kemudian juga realisasinya sesuai dengan eh, apa target yang direncanakan di awal seperti itu. Artinya kalau misalnya saya bisa nyimpulin nih, Mas Heri Mm. gitu. Ini fokusnya di timeline pelaksanaan dan implementasinya dong ya Mas ya benar-benar harus dikebut gitu. Let's say Oktober, November, Desember ini mau nggak mau semuanya udah mulai harus kick off dan selesai di Betul, Q4 gitu ya. Nggak bisa ditunda-tunda lagi cuman gara-gara betul. birokrasi atau apapun itu ya. Iya, ya saya rasa harus seperti itu. Jadi kita nggak punya waktu lagi untuk rapat-rapat pembahasan apa kebijakan ini gitu ya. Untuk administrasi udah nggak punya cukup waktu, ya harus apa harus segera mungkin gitu ya. Entah entah gimana ininya ya dasar hukumnya mungkin ada pasti daftar dasar hukumnya gitu ya sehingga eksekusinya bisa lebih cepat ya karena kalau kita lihat ya sedikit lagi Oktober artinya sudah masuk ke triwulan keempat dan inilah eh, apa mungkin ya momentum yang apa ya yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin di sisa triwulan pada tahun 2025 ini bagaimana untuk mendorong perekonomian tumbuh apa di atas 5% gitu karena kan target pemerintah Pak Prabowo kan kita mau sampai ke 8%. Kalau mau sampai ke 8%, tahun pertamanya udah berat, udah tertatih-tatih gitu ya. Nah, maka untuk tahun kedua dan seterusnya ini akan ya PR lagi gitu ya. Jadi harus diawali dengan eh, apa namanya katakanlah ada akselerasi di situ ya, ada akselerasi, ada peluang-peluang untuk akselerasi di tahun berikutnya, ada celah ruang yang bisa dioptimalkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi
dari berbagai sektor, dari sisi konsumsi dan produksi. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan seluas-luasnya gitu. Oke. Nah, maybe it's gonna be my last questions nih, Mas Hmm, Heri begitu. Kalau kita ngomongin soal stimulus ini, ya, Em, pemerintah sudah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini ya, yang awalnya pengen 8%, sepertinya tahun ini dicapai pengennya cuma 5% nih. iya, Menimbang dari stimulus yang dikeluarkan dan apa yang situasi sekarang, terus juga skenario baik, moderat, dan juga mungkin worst skenario gitu nih, Mas Heri gitu. Optimis nggak ya kita buat melihat pertumbuhan ekonomi di 5% nih Mas dengan situasi yang sekarang dan stimulus yang ada nih Mas gitu. Is it masih achievable atau achievable dengan syarat tertentu yang memang harus strict, or maybe tahun ini mungkin belum bisa 5% dulu tapi tahun depan kalau memang benar ditata iya. semuanya baru kecapai di 5% nih Mas atau mungkin 8% gitu. Iya, iya kalau tahun ini saya rasa agak berat ya untuk mencapai target, tetapi itu bisa dikompensasi dengan percepatan di tahun 2026. Tapi dengan Oh, syarat tadi ya. Pertama, syarat paket kebijakan 845 ini harus berjalan lancar, harus sesuai dengan sesuai untuk menyasar pada masyarakat gitu ya. Realisasinya harus tepat sasaran, tepat waktu, kemudian juga tidak boleh ada yang namanya penyalahgunaan, penyelewengan atau semacamnya. Nah, ini yang harus dikawal secara betul-betul dan dievaluasi saya rasa secara berkala. Jadi meskipun ekonomi kita katakanlah sulit mencapai target di tahun ini, tapi tahun depan kita punya peluang. Tahun depan punya peluang dengan modal akselerasi ekonomi di triwulan 4 ini gitu. Nah, inilah yang makanya harus dipastikan nih di triwulan 4 ini eh, kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya untuk akselerasi ekonomi ini seperti di 845 ini harus benar-benar bisa jalan gitu ya. Tidak boleh kita dengar berita oh ini kebijakan yang katakanlah untuk yang perumahan BPJS Kerjaan ini tersendat gitu ya atau nggak optimal. Nah, sehingga nanti kalau di tahun pertama aja udah sulit, udah apa namanya tidak tidak sesuai dengan harapan, maka kelanjutan di 2026 ini ya insentif-insentif yang diberikan PPH itu ya kebanyakan mungkin di 2006 itu yeah. ada PPH-PPH yang ditanggung pemerintah ini akan percuma gitu karena Mhm. yang dibutuhkan oleh dunia usaha, yang dibutuhkan oleh investor ini bukan PPH aja semata-mata bukan PPH yang ditanggung pemerintah, tetapi adalah kepastian bisnis. Kepastian ada nggak ketika mereka berbisnis, ada nggak yang beli nih produk saya Ya, gitu ya. Gitu. Jadi PPH ditanggung pemerintah itu kan hanya pemanis gitu. Jadi memang eh, harus dipastikan kebijakan ini bisa berjalan lancar dan bisa meyakinkan dunia usaha, bisa meyakinkan investor sehingga nanti di tahun 2006 PPH-PPH yang ditanggung oleh pemerintah ini bisa menjadi pemanis tambahan gitu ya untuk investor dalam melakukan investasi atau ekspansi usaha seperti itu. oke. Artinya stimulusnya tidak cukup, kepastian usaha dan juga peraturan turunan yang Betul, mendorong konsumsi atau mungkin iklim investasi juga perlu dijagain ya Mas Heri ya. betul sekali. Oke. Ya, Well, kita bisa optimis gitu dengan stimulus 845 dengan kebijakan turunan yang mungkin apa ya terjadi setelah stimulus ini keluar begitu, and hopefully kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Mas Heri, amin. mungkin ada yang pengen disampaikan lagi nih Mas mengenai stimulus ini yang mungkin belum sempat disampaikan dan juga pengen dikasih tahu ke Sobat Isiadi nih Mas. Ya, pertama kalau ingin stimulus ekonomi, ingin supaya ekonomi lebih terakselerasi, maka tidak cukup hanya dengan 845 saja gitu. Tetapi harus dikawal dan disertai dengan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi nasional. Kita harus bisa benar-benar menjaga ketahanan katakanlah sektor industri nasional, UMKM ya. Kemudian juga memberikan peluang bagi pelaku usaha domestik untuk lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional, sehingga nanti dampak ikutannya multiplier efeknya ini bisa lebih luas dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Nah, bukan berarti kita jangan mengimpor atau tidak boleh mengimpor, boleh gitu ya. Tetapi jangan melupakan kita punya potensi yang bisa kita supply
dari dalam negeri sendiri. Nah, ini yang harus dioptimalkan seperti itu. Oke. Semoga kebijakan ini dan juga stimulus ini bisa memberikan apa ya dorongan untuk ekonomi Indonesia ke depannya dan akhirnya kita bisa merasakan 2026 yang lebih baik dibandingkan Ya, tahun-tahun sebelumnya. Kalau gitu, Mas Heri, thank you so much for the time buat ngobrol kali ini dan juga makasih sobat banyak Mas Arya. Yes, you're welcome. Dan Sobat ICID, thank you so much for listening to this episode. Jangan lupa follow sosial media kami di @conversationidn. Kita ada di Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Dan jangan lupa subscribe Suara Akademia di Spotify dan juga YouTube Music. Saya Muhammad Syarif signing out. I'll see you on next episode. Wassalamualaikum.